Udah nih, mulai. Mulai. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil report tugas besar kami. Selanjutnya, codingan kami sudah 90%, flowchart kami 70%, dan pseudocode kami sudah 65%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada kendala kami menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan exception atau handling error pada program kami. Dan kami juga kewalahan dalam proses debugging tarif parkir yang seringkali error. Kendala pertama adalah konstanta tarif denda 1 dan tarif denda 2 yang digunakan untuk menentukan besar dendanya yang dikenakan. Namun konstanta ini bersifat statis sehingga tidak dapat diubah dengan mudah. Artinya, nilai tarif denda tidak dapat diubah secara dinamis. Jika nilai tarif denda ingin diubah, maka kode harus dimodifikasi ulang. Kendala kedua, kondisi if else digunakan untuk menentukan besarnya denda yang dikenakan. Kondisi if else dapat menjadi rumit jika terdapat banyak opsi yang harus diuji. Misalnya, jika kebijakan denda memiliki banyak tingkatan, maka kondisi if else akan menjadi semakin rumit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Untuk rencana kita ke depannya, dengan tantangan atau keterbatasan yang ada, kami merencanakan cara terbaik untuk menambahkan penanganan, pengecualian, atau kesalahan pada program batch kami, dan kemudian melengkapi bagian penghitungan biaya parkir yang ada. Baiklah, selanjutnya adalah flowchart yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, untuk bagian flowchart sistem parkir tersebut menggambarkan proses masuk dan keluar kendaraan dari area parkir. Flowchart tersebut terdiri dari dua bagian utama, yaitu proses masuk dan proses keluar. Untuk lebih jelasnya, detail dari flowchart sistem parkir tersebut. Untuk pertama, tampilan menu. Pada tampilan menu, pengguna dapat memilih opsi parkir untuk masuk area parkir atau keluar area parkir dan area parkir. Gerbang masuk. Sistem akan membuka gerbang parkir jika nomor kendaraan tersebut sudah terdapat di database. Untuk nomor kendaraan ditemukan. Jika nomor kendaraan tidak ditemukan di database, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan kembali ke menu. Tambahan data parkir. Sistem akan menambahkan data parkir baru ke database. Database tersebut meliputi nomor kendaraan, waktu masuk, dan lama parkir. Untuk hitungan biaya parkir, sistem akan menghitung biaya parkir berdasarkan lama parkir. Pembayaran, pengguna dapat membayar dengan uang tunai atau debit. Cukup untuk pembayaran tidak cukup, maka sistem akan menampilkan kesalahan dalam kembalian ke menu. Hitung kembali. Jika pembayaran cukup, maka sistem akan menghitung kembali dan memberikan kepada pengguna. Buka gerbang keluar. Sistem akan membuka gerbang keluar setelah pembayaran lunas. Hapus data parkir. Sistem akan menghapus data parkir dari database setelah pengguna keluar area parkir. Selanjutnya untuk menampilkan programnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana codingannya. Pada baris ke-4 hingga baris ke-8 adalah inisialisasi variabel. Pada baris ke-11 hingga
17 adalah fungsi untuk mencatat kendaraan yang masuk. Pada baris ke-20 hingga 51 adalah fungsi untuk mencatat kendaraan yang keluar dan fungsi untuk menghitung biaya parkir. Pada baris ke-54 hingga 55 adalah fungsi untuk gerbang masuk. Pada baris ke-58 hingga 62 adalah fungsi untuk mencari data masuk kendaraan berdasarkan nomor kendaraan. Pada baris ke-65 hingga 68 adalah fungsi untuk menghitung biaya parkir. Pada baris ke-71 hingga 78 adalah fungsi untuk menghitung data dan menghitung denda. Pada baris ke-81 hingga 83 adalah fungsi untuk menghitung kembalian. Pada baris ke-86 hingga 87 adalah fungsi untuk gerbang keluar. Kemudian pada baris ke-90 hingga 109 adalah tampilan menu utama pada aplikasi parkir ini, dan itu adalah codingan terakhir kelompok kami sejauh ini. Sekian untuk laporan progres tugas besar kami dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Udah kawan?